underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, viral beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang polisi merazia kosmetik yang dimiliki oleh siswi SMP di sekolah, tepatnya di Lampung. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kalau orang Sunda ngomong aneh ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Kalau di Jawa Tengah ngomongnya ono-ono wae. Iya. Ya. Oknum nih ya, oknum polisi masuk ke sekolahan SMP di Lampung sana merazia. Apakah ada siswi ya, bukan siswa, siswi ya. Siswi yang membawa kosmetik. Ya. Biasa kan sekarang kan banyak sekali kan beredar itu kan skincare macam-macam kan. Ya yang boleh pakai skincare kan bukan cuman orang-orang STW ya, remaja kan juga boleh ya kan. Memang tujuannya supaya merawat kulitnya supaya cantik begitu. Lah ini gimana kok ada oknum polisi yang masuk di sekolahan itu menggeledah, merazia alat-alat kosmetik tadi itu. Kita tidak mudeng ya. Ini gimana ya? Tugas polisi itu bukan itu ya. Kalau tugas polisi itu mengambil barang-barang palsu mungkin boleh. Ya kalau ada pengaduan bahwa ini ada kosmetik palsu, nah dia rahasianya di pasar, bukan rahasia di pemakai. Pasar itu artinya toko-toko, warung-warung yang jualan barang-barang yang dilaporkan dipalsukan itu. Ya, jadi kalau sampai ini terjadi seperti ini ya kita jadi bertanya. Loh ini oknumnya polisi itu tadi ke sana itu prosedurnya gimana? Apa ujuk-ujuk? Nah, ini sekarang kan juga populer dengan ujuk-ujuk ya. Apakah ujuk-ujuk dia langsung datang masuk kelas? Itu maksudnya apa? Apakah tidak seizin dengan kepala sekolahnya? Ya, Pak Kepala, boleh enggak saya masuk karena ada seperti ini. Nah, sekarang kalau alasannya enggak jelas dan kepala sekolahnya itu sudah tidak menanyakan apa yang terjadi, kok ada oknum polisi datang untuk periksa itu, gimana? Ya yang dipertanyakan kan sekarang netizen bingung. Loh, apakah murid-murid sekolah SMP itu tidak boleh tampil cantik? Ada hubungannya apa oknum polisi tadi mengurusi kecantikan? Ya, kan sekarang kita ingat tuh semboyan-semboyan dari polisi itu kan mengayomi masyarakat. Nah sekarang kalau pemakaian kosmetik di sekolahan terus tiba-tiba datang disita atau diapain, ada intimidasi, itu apa betul-betul dia mengayomi masyarakat? Ya jadi tindakan-tindakan dari oknum polisi tadi itu harus ingat visi misi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi jangan seenaknya. Kalau seperti ini kan menjatuhkan citra dari kepolisian kan. Ini kita belum tahu ini sebabnya kenapa. Ya, waktu itu memang ada berita juga di sekolahan mana itu juga begitu. Ya, jadi kepala sekolahnya merazia tas-tas dari siswi-siswi itu apakah membawa kosmetik. Ini kan jadi aneh. Kepala sekolah itu tugasnya kan bagaimana supaya pelajaran di dalam sekolahan itu lancar dan menghasilkan murid yang pinter. Betul. Mungkin kepala sekolahnya itu nganggap pinternya di sini adalah pinter belajar sekolah, pelajaran sekolah menjadi bagus, bukan pinter karena merawat wajahnya. Atau kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kamu kok bawa kosmetik, berarti kamu ke sekolah itu mau belajar cantik, bukan belajar pelajaran sekolahan. Lah maka itu disita itu. Ya, kosmetik seperti itu. Nah, ini kan salah kaprah. Ya kan?
Nah, justru yang penting itu misalnya kalau memang oknum polisi tadi datang, itu seharusnya itu membantu kepala sekolah, ya, yang sebetulnya nggak boleh murid-murid sekolah dibawa di dalam kelas itu sebetulnya handphone. Ya. Ya. Kita banyak kejadian atau banyak yang kita lihat di viral itu kan. Murid-murid sekolah itu kalau lagi ngikuti pelajaran sekolahan, mereka tuh asik menundukkan kepala, itu mainan handphone. Apakah WA-WA-an? Ya, apakah dia itu nonton YouTube? Ya, itu terjadi. Ya, memang ini harus dilakukan tindakan. Nah, kepolisian tadi, oknum tadi itu mestinya dia diminta kepala sekolah agar supaya menertibkan handphone itu kalau kepala sekolahnya tidak berani mengambil tindakan sendiri, ya. Karena masih SMP lah, mungkin gurunya, kepala sekolahnya itu sudah tidak ada wibawa, ya, karena sudah dianggap teman atau saudara, maka mau tidak mau minta tolong dari oknum polisi tadi itu. Tapi yang dirahasia kok bukan handphone, malah kosmetik. Ya, kalau kita tahu sekarang ada beberapa sekolahan di Singapura, di Hong Kong, bahkan juga mulai di Australia, Amerika juga mulai, Texas sana ya, bahwa murid-murid sekolah sekarang sebelum masuk kelas itu harus mengumpulkan handphonenya di dalam locker, jadiin satu, tidak boleh diambil, ya, sampai mau pulang sekolah baru boleh diambil. Nah, ini yang benar, ya. Jadi mestinya ya, dari pihak-pihak yang berwajib ini oke lah melakukan satu himbauan bersama, ya, bahwa murid-murid sekolah tidak bisa menggunakan handphone dan handphone harus diamankan. Itu bisa, boleh, ya. Tidak perlu pakai rapat DPR agar ini disahkan, tidak perlu, ya. Jadi langsung aja ini jadikan peraturan dari sekolahan masing-masing agar supaya dunia pendidikan kita ini bisa lebih jalannya dengan baik. Ya, jangan malah seperti ini demokrasi, ini hak saya, melanggar hak asasi saya loh, kalau saya nggak boleh bawa handphone di dalam kelas. Nah, ini tinggal sekarang pimpinan-pimpinan kita itu bisa membedakan enggak antara hak asasi manusia dan hak dari sekolahan untuk mendidik anak-anak tadi itu, ya. Jangan-jangan malah ngomong, lah saya sekolah di sini kan sudah bayar, kenapa saya kok tidak boleh? Nah, itu juga repot lagi kan. Ya, jadi mesti masalah ini jangan dianggap sepele, harus betul-betul diperhatiin agar supaya kita menuju jalan yang benar. Ya, kalau kita mau seenaknya sendiri terus seperti ini, ya negara kita nanti mau jadi apa? Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.